Warga Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ilham. Sudah beberapa video saya ambil di dalam ruangan ya, di dalam rumah saya lebih tepatnya ya. Untuk video kali ini saya coba ambil di taman ya, di belakang rumah saya ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada suara-suara yang kurang pas, misalnya suara kucing karena saya melihara kucing ya. Juga ada suara mesin cuci misalnya, atau suara-suara orang yang ada di sekeliling rumah saya yang berdagang. Nah, pada video ini saya tetap akan membahas pertelaan ya. Kenapa pertelaan penting? Saya sudah jelaskan ya pada video sebelumnya. Saya uraikan pentingnya pertelaan bagi para konsumen ya. Jadi satu bentuk ya perlindungan konsumen itu adanya pertelaan, dan itu sangat penting. Kenapa saya bahas pertelaan kembali? Karena beberapa teman japri ya kepada saya melalui WA group, berikan dong dasar yuridisnya, landasan hukumnya, sehingga kami mempunyai argumentasi hukum ketika kami membeli satu apartemen atau ketika kami berdialog dengan agen pemasaran. Pentingnya beradaan pertelaan. Ya memang pada video waktu pertama saya buat atau gua buat ya, nggak ada dasar hukum yang dipaparkan di situ. Maka untuk video ini, khusus video ini ya, saya akan beranjak pada dasar hukum. Jadi paparan saya atau diskusi kita atau video ini hanya menguraikan pasal-pasal yang menunjukkan pentingnya pertelaan. Itu saja nanti yang akan kita bahas. Mari kita saksikan video kali ini. Terdapat beberapa regulasi ya yang mengatur tentang pertelaan ya. Kira-kira ada 5 pasal ya yang mengatur tentang pertelaan. Sebagai konsep dasar 5 pasal. Nah, 5 pasal tersebut atau 5 rumusan pasal tersebut diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu diatur di Undang-Undang 20 2011 tentang rumah susun sebagai peraturan pokok nih ya, tentang rumah susun, diatur di sana. Yang kedua diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah beberapa pasal tentang yang ada di dalam Undang-Undang 20. Salah satunya itu tentang pertelaan itu diubah di sana. Apa yang diubah nanti kita lihat. Yang ketiga itu diatur di PP 13. PP 13 ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20. Jadi PP 13 itu praktis merupakan tentang rumah susun. Yang keempat itu di PP 412 ya. PP 12 ini PP yang mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman. Dia perubahan. Ya, perlu saya ingatkan juga, perlu saya sampaikan, 2 PP ini adalah PP yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama tentang pertelaan itu diatur di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 2011. Apa yang diatur? Mari kita lihat nih apa yang diatur. Pada pasal 25 Undang-Undang Rumah Susun ya, diatur di situ bahwa pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun. Dia wajib memisahkan rumah susun atas 4 hal: atas sarusunnya, satuan rumah susun, atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ini kewajiban pelaku pembangunan, artinya dia harus melakukan pemisahan atas sarusunnya, unitnya, atas bagian bersama, atas benda bersama, dan tanah bersama. Apa tujuannya pemisahan tersebut? Pemisahan tersebut tujuannya dijelaskan di ayat 3-nya untuk memberikan kejelasan atas batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah oleh setiap pemilik. Jadi ada batasan yang jelas nih, apa yang dapat digunakan secara terpisah oleh setiap pemilik. Yang kedua, batas dan uraian atas bagian bersama, benda bersama yang menjadi hak setiap sarusunnya. Yang ketiga, batas dan uraian tanah bersama dan besaran bagian yang menjadi hak daripada sarusunnya, yang biasanya diwakilkan dengan diperhitungkan dengan MPP. Nah, selain diatur di dalam Undang-Undang 20 2011 tersebut ya, diatur pula di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan perubahan atas Undang-Undang 20 tadi ya, 20 tadi. Apa sih yang dirubah?
Sebenarnya yang dirubah itu menjadikan dasar pertelaan untuk penetapan NPP, untuk sebagai dasar AJB, SAM, SKBG, dan PPJB. Itu dihapus tuh di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi itu dikembalikan kembali ya, ini uniknya nih, dikembalikan kembali di dalam PP Rusunnya. Ya, nanti diatur lagi tuh yang dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dihidupkan kembali karena memang penting pasal itu untuk perlindungan konsumen. Memang pengaturannya menjadi tidak di dalam undang-undang, tapi di dalam PP. Mari kita lihat pasal 26. Pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1. Wajib ya, kata-katanya juga di sini menggunakan kata wajib, dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. Pasal 25 ayat 1 itu pasal yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 yang tadi sudah kita ulas. Nah, gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. Jadi dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. Nah, gambar dan uraian ini nanti akan menjadi dasar, yaitu adanya akta pemisahan. Nah, akta pemisahan itu disahkan oleh Bupati Wali Kota, kalau untuk di Jakarta oleh Gubernur sesuai dengan MSPK yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Ini pentingnya ya, jadi dia dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun, dan gambar dan uraian itu akan ditetapkan atau menjadi yang akan dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang nanti akan terbit berdasarkan akta pemisahan, yaitu AJB kemudian SAM Sarusun. Maka jelaslah di situ ya, dari dua regulasi yang ada. Dari Undang-Undang 20 2011 dapat kita simpulkan bahwa pelaku pembangunan wajib melakukan pemisahan rumah susun yang dituangkan ya di dalam gambar dan uraian. Nah, gambar dan uraian itulah yang kita sebut dengan pertelaan. Yang kedua, dari Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat kita lihat di situ bahwa pertelaan atau gambar dan uraian itu dibuat sebelum pelaku pembangunan membangun rumah susun. Itu dua norma yang sangat penting menurut pendapat saya. Bagaimana pengaturannya di dalam PP? Mari kita lihat ini di dalam PP. Di dalam pasal 28 PP Rusun, di situ diatur bahwa pelaku pembangunan membuat pemisahan rumah susun yang wajib dituangkan dan dalam bentuk gambar dan uraian menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SAM Sarusun, SKBG Sarusun, dan PPJB. Norma ini sebagaimana tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ada di dalam undang-undang, kemudian dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang di dalam peraturan pemerintah. Artinya pemerintah masih menganggap penting ya adanya norma ini untuk perlindungan konsumen. Saya ulang, dalam pasal 28 ayat 1 ini frasa yang digunakan wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagai dasar, saya ulang lagi, sebagai dasar menetapkan MPP, SAM Sarusun, SKBG Sarusun, dan PPJB. Dan di sini juga dipertegas kembali di dalam PP, gambar dan uraian itu merupakan pertelaan yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun dan wajib diserahkan kepada pemerintahan daerah. Artinya dari situ sudah tampak pentingnya pertelaan. Bahkan pemerintah ya, ini uniknya pemerintah, saya ulang ya, karena saya cukup tertarik ini ya dengan rumusan ini ya, ada di Undang-Undang 20, dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja, dihidupkan kembali di dalam PP. Kalau saya dalam arti positif saja menafsirkannya bahwa pemerintah pembentuk undang-undang menganggap ini merupakan hal yang penting. Nah, pada video sebelumnya juga saya pernah mengutarakan arti penting pertelaan itu dalam proses pemasaran atau dalam proses jual beli. Ini menjadi hal yang penting untuk konsumen. Hal ini diatur di dalam PP 12 ya, di PP 12 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mari kita lihat ini apa yang diatur di dalam PP PKP. Kita lihat ya di dalam PP PKP apa yang dirumuskan. Pasal 22C PP PKP mengatur bahwa pelaku pembangunan ini pada tahap pemasaran wajib memberikan kepastian status penguasaan rumah. Nah, kepastian status penguasaan rumah itu ditunjukkan berdasarkan pertelaannya. Artinya ketika pada tahap pemasaran ya, kita sebagai konsumen wajib tuh menanyakan kepada pelaku pembangunan ya, apa pertelaannya, bagaimana pertelaannya.
Ya, karena di dalam pasal 22C tadi dirumuskan bahwa ditunjukkan dengan pertelaan yang telah disahkan. Ya, jadi ketika konsumen ingin membeli unitnya, minta pertelaannya kepada pelaku pembangunan. Itu aspek yang dilindungi dalam perlindungan konsumen ketika pemasaran. Bahkan ini juga diatur di dalam PP Rusun. Kita kembali lagi nih ke PP Rusun, tadi PPPKP. Di PP Rusun nih kita lihat di dalam PP Rusun juga dilindungi juga nih konsumen ketika sudah terjadi serah terima unit. Bagaimana pengaturannya? Kita lihat nih pengaturannya ya. Di dalam pasal 83 PP Rusun ada kewajiban pelaku pembangunan pada masa transisi. Nah, maksudnya masa transisi ini adalah masa transisi setelah serah terima ya, setelah serah terima unit, yaitu ada masa transisi 1 tahun. Pengelolaan dilakukan oleh pelaku pembangunan, tetapi pelaku pembangunan mempunyai kewajiban nih kepada para pemilik, yaitu apa? Ya, ayat 1 huruf B ya menyatakan di sini menyampaikan salinan pertelaan dan NPP. Bukan hanya pertelaan nih, ada kata dan NPP kepada pemilik. Artinya ya, di sini juga artinya ketika terjadi serah terima unit ya kepada pemilik, ini masuk transisi nih ya kepada pemilik, maka pelaku pembangunan juga harus menyerahkan salinan pertelaannya kepada para pemilik ya. Pertelaan dan NPP-nya tentunya kepada para pemilik, agar para pemilik tahu apa kepemilikannya, apa yang menjadi benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, dan kepemilikan perseorangannya. Nah, maka jelas lah ya dari 5 pasal tersebut, dasar hukum tadi tuh ya, baik dalam tingkat undang-undang maupun di dalam tingkat PP, jelas bahwa undang-undang itu memberikan proteksi sebenarnya kepada konsumen agar jelas apa yang dia beli, apa yang dia miliki kepadanya. Ya, ini menjadi kewajiban dari pelaku pembangunan. Jangan sampai konsumen dirugikan. Maka kita harus paham dan kita juga harus jeli sebelum membeli satuan rumah susun atau apartemen. Itu saja dari saya atas permintaan teman saya ya, melalui japri saya yang berawal dari komunikasi WA, kemudian japri kepada saya memintakan dasar hukumnya. Karena video sebelumnya tidak ada dasar hukumnya, pada video ini saya uraikan 5 dasar hukum pokok keberadaan pertelaan yang memberikan aspek kepada perlindungan konsumen. Itu saja dari saya, salam sehat, sampai ketemu pada video-video berikutnya.